Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Spesial di Talk with Ray. Kali ini aku sudah bersama dengan Bunda yang bak angels, kayak malaikat gitu. Malaikat maut. Jangan, bener-bener apa ya? Kayak ngeliat mukanya tuh penuh ketenangan, terus keluarga juga harmonis, sakinah mawaddah warahmah, anak-anak juga kayaknya komplit dan lovely banget sama Bunda itu. Aku tuh pengen tahu deh rahasianya, gimana sih cara rumah tangga supaya awet gitu, karena Bunda sama Mas Anang gak pernah ada berita-berita selingkuh lah, berantem lah, atau kabur dari rumah. Aduh, amit-amit ya, jangan lah. Iya, gimana caranya? Apalagi Mas Anang kan juga seorang public figure yang juga sebelumnya udah pernah gagal juga, ya. punya keluarga yang lain lah sebelumnya gitu. Bagaimana? Sedangkan Bunda sendiri kan sebelumnya belum pernah berkeluarga, kan sangat sulit untuk menerima biasanya seperti itu. Ya balik lagi, kalau aku dalam menjalani rumah tangga sama Mas Anang yang paling penting tuh kepercayaan. Kita berdua saling percaya, kita berdua alhamdulillah sampai hari ini tuh suamiku ya aku nggak pernah menemukan yang aneh-aneh. Begitu juga dengan aku, karena kita selalu kemana-mana berdua. 10 tahun kita bareng tuh kita nggak pernah pisah. Kemanapun berdua, even nyanyi duet berdua. Selama Mas Anang kemana, keluar kota apa, dia pasti ajak aku. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi nggak mungkin nggak ada kesempatan ya, karena balik lagi kita manusia, mau perempuan mau laki tuh godaan setan pasti ada. Kalau kamu bilang wah Bunda mah angel nggak bakalan tergoda, siapa bilang? Belum tentu. Aku manusia biasa, aku perempuan, kita juga public figure, pasti godaan kan banyak. Apalagi rumput tetangga selalu lebih indah daripada kita punya gitu. Jadi caranya aku adalah nggak bergaul. Ibaratnya aku hanya bergaul dengan beberapa orang yang itu aja. Dan itu pun keluarga ya rata-rata. Ya, dan kalaupun gaul aku misalnya kayak aku nggak yang ikut arisan dan lain-lain. Aku cuma ketemu teman-teman deket, itu pun lunch, dinner, abis itu udah pulang. Hidup aku benar-benar cuma buat anak dan suami gitu. Kenapa? Karena emang aku sengaja tidak mau punya kesempatan untuk bisa macam-macam. Karena aku juga perempuan, pasti namanya kita hidup 10 tahun lihat suami udah sarungan, celana pendek kan. Dia ngeliat aku udah dasteran, udah dicepol, nggak dandan dan macem-macem. Pasti di luar kan lebih kece-kece, apalagi anak sekarang gitu. Ibaratnya gitu. Tapi kita selalu kayak nggak mau ngambil kesempatan itu. Jadi kayak Mas Anang aja meeting aja di rumah apa nggak di kantor yang ada aku gitu. Pertama itu untuk menghindari supaya kita nggak punya kesempatan. Yang kedua juga kita merasa kita udah susah bareng, seneng bareng, kita nggak selalu seneng loh. Hidup kita di awal-awal tuh jatuh bangun banget, tapi kita tetap kuat gitu. Dan kita udah punya anak 4 orang yang ya nakalnya pasti ada. Nggak mungkin anakku aku bilang terlalu baik banget gitu, nggak. Tapi alhamdulillah masih dalam batas yang menurut aku luar biasa gitu, yang masih bisa kita tolerir. Jadi kita apalagi yang mau kita cari sih kalau udah punya kehidupan yang kayak begini gitu. Jadi itu yang membuat kita kayak mengerem untuk melakukan hal-hal yang aneh. Gitu. Kayak hal kayak gitu keinginan dari Mas Anang sendiri atau dari Bundanya? Dari kita berdua. Dari kita berdua. Aku kan nikah sama Mas Anang umur 28 mau 29. Keguguran berapa kali. Terus aku nikah udah ada Aurel Giel. Sekarang kita udah mau 10 tahun bersama gitu. Jadi kan melewatinya tuh udah kayak roller coaster gitu loh hidupnya, dari mulai, dan gak mungkin gak pernah berantem. Dari awal-awal tuh berantem sampai aku pernah pengen ngancem pergi lah, apa-apa tuh udah semua kita lewatin gitu. Tapi kita selalu menemukan jalan untuk bisa kembali. Karena apa? Karena anak dan karena kita berdua juga udah saling membutuhkan. Ketergantungan, gak ada dia aku kayak aneh. Iya kayak kok kalau gak ada dia, padahal lagi kesel banget lihat muka dia gitu. Tapi kalau nggak ada dia tuh kayak aneh. Begitupun juga sebaliknya. Gitu. Jadi harus membiasakan diri untuk saling menggantungkan diri ke satu sama lain. Gitu. Ya, dengan triknya aku sih, kita bikin suami kita ketergantungan sama kita supaya kayak Mas Anang, dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada aku. Karena mulai dari bajunya dia pergi, pakaian dalam, apa semua tuh aku siapin. Dan bukan hanya pada saat sekarang, saat dari dulu dia lagi nggak ada uang. Pertama-tama kita nggak ada uang banget tuh waktu bangun rumah, kita duet nyanyi kayak orang ngejar setoran. Dan dari mulai itu pun aku udah memperlakukan dia selayaknya suami gitu. Jadi mau nggak cuma pas suami kita punya uang kita ladenin, begitu nggak ada kita
nggak kita anggap gitu. Karena kan banyak banget orang yang maulah sama suaminya, ya pasti maulah orang misalnya suaminya banyak Punya ini, uang, punya itu. nafkahin, tapi jangan perempuan yang misalnya dia masih enak dilihat, masih banyak orang yang suka, tapi dia akan tetap bertahan sama suaminya yang nggak punya apa-apa. Gitu. Makanya itu the best banget, jarang sekali aku lihat. Bukan karena the best ya, tapi karena aku berharap, karena orang tua aku berpisah, aku berharap saat aku menikah aku nggak mau gagal lagi kayak orang tua aku. Karena yang jadi korban tuh anak. Betul sekali. Terkadang kita orang tua itu harus mengorbankan kebahagiaan kita demi anak. Jadi aku paling gak suka kalau kenapa cerai, nggak cocok. Ya manusia nggak ada yang cocok. Pasti nggak akan ada cocok. Waktu pacaran, waktu pacaran kok cocok. Begitu nggak ada cinta nggak cocok. Jadi aku selalu bilang, aku insya Allah mudah-mudahan itu ya kita nggak mau takabur ya. Aku kan nggak pernah tahu mulai besok ke depan hidupku gimana. Tapi sampai hari ini aku selalu berpegangan bahwa kalau nggak main tangan dan main perempuan, aku pasti akan mempertahankan rumah tangga. Sampai mau memisahkan. Amin, insya Allah. Amin. Nah, terus aku juga amazed gitu ya melihat pada saat Bunda memutuskan untuk menikah dengan Mas Anang, kemudian kan udah ada Loli sama Acil gitu kan, menerima gitu dan berusaha untuk menjadi seorang ibu yang bahkan notabene kan Ibu Tiri itu kayaknya gimana gitu kan, udah image banget nama lagunya aja udah Ibu Tiri kayak gitu kan. Tapi filmnya Ratapan Anak Tiri itu judulnya. Itu udah di framing banget bahwa Ibu Tiri itu seperti itu. Tapi Bunda ini di sini bisa membuktikan bahwasanya Ibu Tiri lebih sayangnya lebih parah dari yang lain-lain gitu loh. Itu gimana bisa seperti itu? Kalau aku sebutnya Ibu Sambung ya. Kalau Ibu Sambung sayang sama bapaknya karena bapaknya duitnya banyak, terus sayang sama anaknya itu wajar. Tapi saat aku menerima Mas Anang tuh benar-benar nol banget. Dan kita berdua, uang kita duet gila-gilaan waktu itu buat bangun rumah di Cinere karena kita nggak punya rumah, kita tinggal di ruko, persis di situ rukonya di belakang. Jadi yang membuat aku menikah sama Mas Anang tuh karena aku jatuh cinta dulu sama anak-anaknya. Gitu. Aku nggak suka anak kecil dulu. Aku sama anak kecil tuh kayak orang pertama kali ketemu Aurel Jial tuh aku sampai ada satu kejadian yang kayak aduh gitu. Sempat begitu aku kan misalnya dia lagi nakal. Gitu. Anak gue nanti gimana nih gitu. Terus karena aku belum pacaran. Tapi mereka berdua, jadi gini, kalau kita berpisah terus anak tinggal sama bapak kan butuh sosok ibu. Kalau tinggal sama ibu butuh sosok bapak. Saat itu Aurel Jial tuh bener-bener kayak ayo Bunda deket sama Pipi, ayo Bunda urusin kita dong, gini. Oh, jadi kayak pengen banget, minta banget. Jadi kayak aku yang kayak dunia anak kok bukan kasihan tapi lebih kayak nih anak kayaknya butuh sosok. Butuh kalau ibu kan mereka pasti udah punya kan yang melahirkan, tapi mereka saat itu butuh yang di rumah mereka yang bawelin, yang marahin, yang standby, yang masakin, yang ini, yang itu, yang itu. Jadi aku permulaan sama mereka tuh nggak nganggep mereka akan jadi anakku. Jadi kita kayak ngobrol, deket lama-lama jadi sayang. Lama-lama aku jadi, kalau Mas Anang lagi nggak ada apa-apa, aku yang ini kasih uang buat jajan, nih kamu beli ini gini. Padahal aku nggak ada ini sama bapaknya kan. Maksudnya niatku nggak ada. Kalau misalnya saat itu, dulu kan aku sebelum kenal Mas Anang punya satu album di Sony Music. Tapi memang ya nggak terlalu gimana lah gitu. Kalau saat itu aku cuma mau terkenal, ya ngapain aku kawinin. Pacarin aja Mas Anang, habis itu ya cari orang aja yang banyak kalo uang lah. Kayak gitu ya. Kalau banyak uang gitu, kalau niatnya itu. Kalau niatnya cuma pengen terkenal gitu. Terus kalau niatnya pengen karena pengen uang gitu, ya orang semua tahu saat itu Mas Anang lagi terpuruk banget gitu. Jadi memang saat kayak tadi gitu, kayak mungkin aku tadi dengar kamu ada satu hal yang aku lihat kayak bahwa saat kita mencintai orang dengan tulus, kadang tuh yang lain-lain tuh udah nggak kelihatan. Iya, udah kayak udah kacamata kuda aja. Iya, yang penting kita yakin ya Allah ini memang semoga ini jodohku dan semoga ini bisa menjadi imam yang baik buat aku dan menjadi bapak dari anak-anakku gitu. Aku juga sempat lihat di vlog gitu, Bunda beberapa nyiapin keperluannya Loli, keperluannya Ajril, keperluannya Mas Anang, kayak capek banget, dan anak juga yang kecil juga, dan semuanya bergantung sama Bunda. Itu Bunda nggak capek gitu ngurusin semuanya? Kan ada kalanya sebagai seorang ibu kadang-kadang pengen me time gitu ya, pengen seorang ibu, pengen kamu tau nggak gitu, kayak pengen relax sendiri. Iya, paham. Makanya seorang ibu itu nggak bisa digantikan dengan apapun.
karena kerjaan yang paling mahal, paling mulia, nggak ada istirahatnya, nggak ada liburnya. Ngurus anak, ngurus suami, beresin semua keperluan anak, yang bisa kan cuma ibu. Bapak nggak mungkin. Dan kalau dibilang capek, nggak pernah capek. Kenapa? Karena alhamdulillah dari jerih payah kita jadi ibu, anak-anak ini tumbuh besar, nggak pernah sekalipun aku menemukan anakku tuh ngelawan sama aku. Misalnya teriak, aku kan galak banget sama anak. Bawel, aku sama Aurel Jiel tuh kalau karena Arsy sama Arsy aja aku udah berani marah. Arsy yang kecil belum. Aku tuh galak banget sama anak. Gak pernah sekalipun mereka membantah atau melawan aku dengan yang nyakitin gitu, nggak pernah. Jadi aku merasa ngapain aku harus capek kalau Tuhan memberikan aku anak-anak yang sebaik ini. Ya nakal pasti ada, kayak aku bilang nggak mungkin anak nggak nakal. Tapi ya nanti kalau ketahuan baru aku marah gitu kan. Jadi ngapain aku harus capek di saat aku diberikan Tuhan sesuatu yang nggak semua orang punya. Jadi kayak aku, Bunda nih capek gitu, kayaknya tuh jahat banget untuk ngomong kayak gitu. Jadi nggak pernah lelah gitu. Sedikit dong Bunda bocoran untuk Loli kan lagi dengan Atta gitu. Gimana sih maksudnya hanya ada di Talk with Ray gitu, maksudnya kedepannya bakalan gimana, apa ada bocoran apa gitu kan? Ya semua orang tua tuh kepingin yang terbaik buat anaknya, apapun itu. Maksudnya kita terkadang, aku sama Mas Anang tipe orang tua yang nggak mau muluk-muluk, wah anakku aku harus dapat begini. Enggak, toh aku sama Mas Anang dipertemukan saat lagi terpuruk juga kok gitu. Tapi yang paling aku bisa berdoa tuh adalah supaya memang kalau ini jodohnya didekatkan oleh Allah, dipermudah jalannya, dan bisa menjadi imam yang baik, Aurel bisa jadi istri yang baik, ibu yang baik buat anak-anaknya. Gitu. Jadi lampu hijau ya. Bocorannya apa dalam waktu dekat gitu Bun? Doain aja. Kayaknya udah persiapan banget gitu ya. Ya, kalau kayak persiapan dan lain-lain kan lebih tahu mereka. Kita orang tua pasti mensupport. Oke, turut bahagia juga. Tapi tinggal akunya nih Bun, aku masih dalam keadaan bingung pernikahan yang seperti ini. Nah, untuk Bunda yang udah lebih senior lah dalam membina rumah tangga, apa ada wejangan buat aku sama Pablo dalam menyelesaikan masalah rumah tangga seperti itu? Balik lagi kita mungkin beda kasus ya, tapi kan kalau kamu dengan mau bertahan dengan apa yang kamu bilang, kamu sampai titik darah penghabisan mau bertahan, ya itu akan menjadi sesuatu yang itu hak kamu sebagai perempuan, karena bagaimanapun perempuan mempertahankan rumah tangganya itu wajib, apalagi punya anak ya, itu pasti kita nggak mau anak kita kan kehilangan figur. Tapi kalau aku pribadi, aku mencari surganya Allah di hal yang lain aja. Kalau aku untuk yang namanya poligami, walaupun memang boleh, tapi kalau aku bukan menentang, tapi aku tidak siap. Tidak siap. Iya, jadi aku selalu, dan Mas Anang bilang, mau poligami ngapain lagi sih, itu udahlah gitu. Karena Mas Anangnya sendiri juga memang gak ada keinginan untuk itu ya. Mas Anangnya nggak ada. Dan Bunda, kalau misalnya kan selama ini Pablo tuh aku ngomong di YouTube aku nggak pulang-pulang. Mungkin aja Bunda bisa bantu ngomong untuk ke Pablo. Mungkin aja Bunda, mungkin aja Bunda kasih wejangan yang mungkin dari kata-kata Bunda dia akan memikirkan ulang sehingga dia bisa kembali ke keluarga, ke anak istrinya gitu Bun. Silakan. Mungkin aja Pablo juga mudah-mudahan setelah ini dia melihat. Aku kan nggak kenal dan maksudnya nggak tahu juga masalah rumah tangga kalian. Tapi ya memang yang paling bagus adalah gimana pun kan istri dan anak adalah tempat kita berlindung, tempat kita untuk mencurahkan segalanya, karena kita akan menyadari saat kita kena musibah bahwa yang ada tuh hanya keluarga, hanya orang terdekat kita. Kalau orang lain kan bisa menjahatin, bisa mau menjatuhkan gitu, tapi yang hanya bisa membantu kita dan selalu mensupport kita tuh hanya keluarga. Jadi gitu. Mudah-mudahan dia cepat pulang ya Bu. Amin, amin doanya. Karena udah lebih dari 6 bulan tidak ada komunikasi. Semoga cepat. Iya, minta doanya ya Bu. Amin, amin, makasih banyak terima untuk kasih. Waktunya, Ya, sukses sama-sama. terus untuk usahanya, Amin, keluarganya amin, juga terima kasih. dipenuhi kebaikan dan keberkahan, dan doain aku juga bisa Amin. menjadi orang yang lebih baik lagi. Harus lebih baik, belajar dari kesalahan yang sudah lalu. Siap, ya Bunda. kan? Terima kasih. Makasih. Salam ya buat keluarga. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.